10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Dan mulutku dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Dan mulutku sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu, ya Yesus. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari
kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Shalom keluarga Allah, tangkap pesan Tuhan minggu ini. Terangmu akan lebih terang sehingga kegelapan akan sirna. Dan inilah Revival News minggu ini. Jangan melewatkan berkat Tuhan yang akan dicurahkan saat kita taat melakukan perintahnya dalam hal persembahan perpuluhan. Persiapkan yang terbaik persembahan minggu depan. Bisa melalui non-tunai atau online karena lebih praktis, aman, dan bersih. Saudara bisa menggunakan internet banking, PayPal, aplikasi dompet online di HP atau gadget saudara, atau bisa juga melalui website serta transfer ATM. Informasi nomor rekening Keluarga Allah Global selengkapnya dapat saudara baca di gbika.org/persembahan. Menjelang ulang tahun gereja kita yang ke-32, kita adakan doa puasa disertai lawatan KKR pengurapan Roh Kudus. Saya percaya ini satu hal yang sangat penting sekali, akan dimulai dari 31 Agustus sampai 9 September. Saya ajak setiap saudara melangkah, ikuti sungguh-sungguh doa puasa. Buat hati kita lapar dan haus akan Tuhan. Ikuti 10 hari ya KKR lawatan Roh Kudus. Supaya sungguh-sungguh saudara dijamah, dilawat, dipenuhi Roh Kudus. Dan saya percaya itu akan membangkitkan saudara untuk siap saudara ikut UC dan siap dibangkitkan jadi penuai yang luar biasa. Akan mendatangkan hidup yang penuh kuasa, hidup yang penuh kemenangan, darangan kasih karunia dan pengurapan Roh Kudus. Pesan saya, setiap jemaat saudara, ya mari kita bisa ikut karena juga diadakan online saudara. Ya, saya percaya akan mendatangkan berkat yang luar biasa dimanapun saudara berada, dalam kota, luar pulau, luar negeri. Mari bergandengan tangan, sepakat bersama-sama terima curahan pengurapan yang luar biasa. Tuhan berkati. Yang pasti UC tahun ini bakalan wow banget. You don't want to miss it. Rugi banget kalau nggak ikut. Cepat-cepat ajak sebanyak mungkin teman-temanmu untuk daftar di link berikut ini. Because revival is coming. Kegerakan baru sedang datang. Pastikan engkau jadi bagian di dalamnya.
hati saudara berkobar-kobar, hati saudara menyala karena ada firman api yang membakar saudara. Nyalakan apimu. Setiap saudara ada kebangkitan besar. Setiap saudara mengalami kebangkitan sampai terjadi revival. Jangan lewatkan seri khotbah Let the Fire Fall selama bulan September di Keluarga Allah. Demikian Revival News minggu ini. Bersama Roh Kudus kita akan menikmati terangnya yang lebih terang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saya Riri Simanjunta bersama suami saya Windu Sinaga. Kami jemaat GBI Keluarga Allah Jogja. Kami ingin menyampaikan kesaksian mengenai kebaikan Tuhan atas kehidupan kami. Saya adalah anak guru dengan kehidupan yang sederhana, tapi di umur 20 tahun Tuhan memberikan rema pada saya untuk menjadi pengusaha di umur 30 tahun. Dan rema itu saya terus imanin dan saya persiapkan. Hari berganti hari, saya tetap bekerja menjadi karyawan, mau nikah, punya anak, tapi saya tidak pernah melepaskan janji Tuhan pada kehidupan saya. Di usia 30 tahun, kesempatan itu tidak kunjung datang. Bahkan awan setelah tangan pun tidak. Saya mulai galau, dan di tengah kegalauan saya, Tuhan mengantarkan saya di GBI Keluarga Allah. Saat itu, Pastor Jonathan berkhotbah, dan sebelum doa berkat, beliau mengatakan 3 tahun lagi akan ada pengusaha ekspor kerajinan. Dan saat itu tangan saya bergetar, dan saya mengambil momen itu untuk kembali teguh pada janji Tuhan. Dan di umur 33 tahun, kami sekeluarga bisa mewujudkan rema itu. Kami mendirikan PT Indori Sakti, sebuah perusahaan ekspor kerajinan. Di UC 2019, saat itu saya dan KKS saya mengikutinya. Kembali Pastor Jonathan mendoakan untuk tanah 1000 meter. Saat itu Bu Anas mengencourage saya untuk mengambil momen itu, untuk mengimaninya. Kembali saya mengambil momen itu untuk mengimaninya dan mendoakannya. Tidak hanya itu, penjagaan Tuhan juga luar biasa bagi kami. Kami sekeluarga sehat semua, bahkan di masa pandemi ini kami harus melakukan aktivitas, bertemu dengan banyak orang, dan juga aktif di pelayanan onsite. Kami bersyukur kami sampai saat ini semuanya sehat-sehat. Di tahun 2020 juga kami bersyukur Tuhan mengizinkan kami untuk membuka komsel yang kami namakan Azaria, yang artinya Tuhan yang menolong. Dan yang terakhir di tahun 2021 ini, Tuhan izinkan kami untuk membeli tanah seluas 1.300 meter. Seperti doa Pak Jo di UC 2019, itu boleh terjadi di tahun ini. Tuhan sungguh ajaib dengan caranya. Jangan lelah, jangan lengah, terus bergandengan tangan dengan saudara seperjuangan di dalam komsel, di dalam pelayanan. Biarlah Tuhan memberkati. Amin. Lift up your eyes, layangkan matamu. Percayalah, kondisi yang membuat kita nangis pasti akan berubah jadi sorak-sorai. Pesan Tuhan, terangmu lebih terang, sehingga kegelapan akan sirna, tidak berbekas. Untuk setiap serangan iblis yang sempat menghajar berbagai lini, Tuhan gantikan dengan anugerahnya 2 kali lipat. Untuk mengubah kegelapan menjadi terang, yang tanpa batas diperlukan membuka kembali rumah Tuhan, membangkitkan para pelayan Tuhan, membangun kembali Pondok Daud,
menabur benih profetik. Kegelapannya sangat gelap, tapi terangnya lebih terang. Berikan kemuliaan yang terbaik buat Tuhan kita. Selamat datang jemaat Tuhan di rumah Tuhan. Welcome to the church, saudaraku. Di musim-musim ini ketika kita menghadapi musim-musim ini, banyak dari kita yang merasa hari esok kita gelap, masa depan kita gelap, kita nggak tahu harus gimana. Tapi percayalah, ketika kegelapan sangat gelap, Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat terang. Dia sanggup memulihkan kita semua, amin. Seperti Ayub dipulihkan 2 kali lipat. Saya percaya setiap kita di musim ini akan dipulihkan berkali-kali lipat. Hari ini Pastor Obaja akan berkhotbah dengan tema kegelapan dunia sangat gelap, tapi terang dunia sangat terang. Saya percaya khotbah hari ini akan menguatkan kita dalam menjalani musim-musim ini. Amin. Yang percaya sangat akan diberkati oleh khotbah ini, bisa berikan kemuliaan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Dan pada pagi hari ini saya juga ingin menyambut buat Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali beribadah di GBI Keluarga Allah. Bisa lambaikan tanganmu. Dan saya juga ingin menyambut buat Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali beribadah secara online di GBI Keluarga Allah. Selamat datang di GBI Keluarga Allah. Biarlah hari demi hari kita semua semakin tertanam, bertumbuh, dan berbuah lebat bagi kerajaan Allah. Haleluya. Dan tiba saatnya pada pagi hari ini untuk kita memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Saudara yang beribadah secara offline di tempat ini, saudara bisa memasukkan persembahan saudara ke kotak-kotak yang ada di luar gedung gereja ini. Maupun saudara yang beribadah secara offline juga bisa scan barcode yang ada di depan kursi saudara maupun scan barcode yang ada di depan layar LED. Untuk saudara yang beribadah secara online, jangan ragu, jangan takut karena gereja juga menyediakan link-link yang ada, QR yang ada di layar gadget saudara. Mari kita menabur yang terbaik buat Tuhan karena sungguh biarlah semua persembahan kita ini bukan buat kemuliaan kita, tapi semuanya hanya untuk pelebaran kerajaan Allah di muka bumi ini. Amin. Mari saudaraku, sebelum kita mulai ibadah pagi hari ini, mari kita angkat tangan kita dan mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat semua penyertaan Tuhan yang selalu baik di dalam musim ini. Kami gak mau ragu, kami gak mau gentar, karena kami percaya Engkau yang pegang hari esok kami Bapa. Bila Engkau Tuhan yang selalu kendalikan hidup kami, pikiran kami, hati kami sesuai dengan apa yang Engkau mau. Sehingga sungguh Bapa, ketika dunia di dalam kegelapan, satu hal yang kami percaya, terang-Mu lebih terang daripada kegelapan itu Bapa. Terima kasih Bapa, dan kami juga mau berdoa buat semua saudara-saudara kami yang baru pertama kali beribadah di GBI Keluarga Allah. Biarlah hari demi hari kami semakin mengenal dan mengenal Engkau lebih lagi, tertanam, bertumbuh dan berbuah lebat bagi kerajaan Allah. Dan juga Tuhan berkati semua persembahan yang kami berikan, biarlah Tuhan semuanya ini hanya buat kemuliaan Tuhan saja. Terima kasih Bapa, Engkau yang sudah mencukupi kami, Engkau yang sudah memelihara kami, dan biarlah segala hormat, pujian, kemuliaan, dan syukur kami naikkan hanya kepada Engkau. Demi nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Dan tiba saatnya buat kita untuk memuji Tuhan. Jemaat silakan bangkit berdiri, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Sorakan haleluya. Haleluya. Umat yang berjalan dalam terang ajaib, umat yang berkemenangan. Mari sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Nyalakan api-Mu Roh Kudus di tengah-tengah kami. Jiwa bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas.
Mari terus berjalan, takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib, ajaib Tuhan. Bakar dengan apimu, mengalir kuasa-Mu, nyalakan api. Ku nyanyi, oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Curahkan, curahkan, curahkan. Ku nyanyi, oh, oh, oh. Keajaiban terjadi. Hujan mujizat, hujan keajaiban, jawaban doa-doa, kuasa mengalir dari tempat ini sampai ke bangsa-bangsa. Oh, 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 Roh Kudus bakar kami, Roh Kudus membakar dengan api pujian. Mengalir, amin, kuasa-Mu mengalir. Oh, 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 ku nyanyi, oh, keajaiban terjadi di sini, terjadi mengalir. Kemuliaan bagi Yesus Tuhan, sorak-sorai bagi Roh Kudus yang ajaib. Kau menyatakan dengan ajaib dan kuat perbuatan-Mu di tempat ini. Kau melawat setiap kami Tuhan. Kami terus buka hati kami dengan kehausan untuk dipenuhi dengan Roh-Mu. Lawatlah kami Roh Kudus, lawatlah kami. Bersama-sama satu hati nyatakan, lawatlah kami Roh Kudus, lawatlah setiap hati ini. Kuasa-Mu membangkitkan kami menjadi hamba berkenan bagi-Mu. Bekerjalah sekarang ini, bekerja pulihkan hati kami, curahkan kuasa-Mu di tempat ini, membangkitkan setiap kehidupan kami. Roh Kudus bekerjalah, nyalakan api-Mu Tuhan.
Bekerjalah sekarang ini, bekerja pulihkan hati kami, curahkan kuasa-Mu di tempat ini, membangkitkan setiap kehidupan kami. Mari angkat dua tangan tinggi, nyatakan Roh Kudus bekerjalah, nyalakan api-Mu Tuhan, membakar kami menjadi persembahan hidup bagi-Mu. Roh Kudus berkaryalah, curahkan kuasa-Mu, imanku bangkit dalam-Mu, melakukan perkara besar bersama-Mu. Penuh dengan kehausan dan kelaparan akan Roh-Mu Tuhan, puaskan setiap umat-Mu dengan hadir-Mu, puaskan setiap umat-Mu dengan sentuhan-Mu. Roh Kudus yang mengubahkan, Roh Kudus yang menguatkan. Haleluya, haleluya. Roh Kudus bekerjalah, nyalakan api-Mu Tuhan, membakar kami menjadi persembahan hidup bagi-Mu. Roh Kudus berkaryalah, curahkan kuasa-Mu, imanku bangkit dalam-Mu, melakukan. Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus bekerjalah, nyalakan api-Mu Tuhan, membakar kami menjadi persembahan hidup bagi-Mu. Roh Kudus berkaryalah, curahkan kuasa-Mu, imanku bangkit dalam-Mu, melakukan perkara, melakukan bersama-Mu Tuhan, bersama-Mu, bersama-Mu. Ini hidupku jadi korban, persembahan yang hidup dan berkenan di dalam ibadah yang sejati. Roh Kudus bekerja, Roh Kudus berkarya di sini, di tempat ini, di rumah kami, di hidup kami. Kami bawa korban syukur, kami bawa korban pujian. Kau bertahta di tempat ini, Kau bertahta di tempat ini.
Tuhan Tuhan. Hingga kemuliaan-Mu Kau nyatakan. Tangan kami terangkat, hati kami terbuka. Kami siap menerima kemuliaan yang lebih besar dari waktu-waktu sebelumnya. Nyatakan bagi kami, nyatakan bagi keluarga kami. Dan kami mau bawa sampai ke bangsa-bangsa. Kemuliaan besar dinyatakan, keselamatan besar dicurahkan, Kau bangkitkanku, amin, menjadi terang bagi Engkau yang siap dipakai Tuhan, mari angkat dua tangan tinggi. Jemaat Tuhan saja nyatakan, kemuliaan besar dinyatakan. Ini kami Roh Kudus, ini kami Roh Kudus, amin. Kau bangkitkanku menjadi terang. Sekali lagi jemaat Tuhan, dimanapun engkau berada, nyaringkan, berkatakan, katakan, kemuliaan besar dinyatakan, amin. Keselamatan besar dicurahkan, orang mulia urapan baru mengalir Tuhan, saat ini mengalir. Kami terima dengan iman, kami terima sedang dicurahkan, dicurahkan, dicurahkan. Bagi segala kemuliaan Tuhan, kemuliaan besar dinyatakan.
Hadirat-Mu turun di tengah kami Tuhan. Hadirat-Mu memenuhi setiap kami Tuhan. Hadirat-Mu melawan setiap kami Tuhan. Hadirat-Mu membuat terobosan breakthrough Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, oh menjamah, membangkitkan kami. Bagaikan gelombang yang dahsyat menerpa setiap kami, menerpa setiap kami, menerpa setiap kami. Terima Saudara, terima Saudara. Setiap pengurapan dahsyat diberikan Saudara. Terima. Saya rasakan kuasa Tuhan sedang bergerak. Saya rasakan kuasa Tuhan sedang melanda. Terima Saudara. Yang sakit disembuhkan, oh yang kekurangan diberkati Tuhan, yang lemah dikuatkan oleh Tuhan, yang kalah dijadikan jadi pemenang, lebih daripada pemenang. Yang jauh mendekat pada Tuhan, mendekat pada Tuhan, oh mendekat pada Tuhan. Ada terobosan besar, ada kebangkitan besar, ada kegerakan Tuhan yang dahsyat. Bangkitkan setiap kami Tuhan, bangkitkan setiap kami Tuhan. Dengan sentuhan ilahi, sentuhan-Mu Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau, Allah yang dahsyat dan luar biasa. Sekali lagi Tuhan, kami beribadah padamu untuk Tuhan meninggikan Engkau, memuliakan Engkau Tuhan, menyembah-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih hadirat-Mu yang luar biasa sekali. Kau nyatakan di tengah-tengah kami umat-Mu Tuhan. Tuhan, sungguh-sungguh biar ibadah ini menjadi ibadah yang begitu luar biasa bagi setiap kami. Urapi hamba-Mu Tuhan, pakailah hamba-Mu untuk menyampaikan perkataan ilahi, untuk menyampaikan isi hati-Mu, untuk menyampaikan Tuhan perintah-perintah-Mu, tuntunan-Mu pada setiap kami. Jadikan firman-Mu ini rema untuk setiap kami Tuhan. Jamahlah hati kami, jadikan hati yang siap ditabur benih firman-Mu. Sungguh kami mendengar dan mengerti, kami percaya dan kami lakukan Tuhan. Sungguh-sungguh setiap kami mengalami kebenaran firman-Mu. Rencana-Mu nyata, firman-Mu nyata, janji-Mu nyata, anugerah-Mu nyata Tuhan. Dan sungguh-sungguh Engkau Allah yang dahsyat bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa kami sekali lagi sepenuhnya dalam karya-Mu Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Amin. Beri tepuk tangan yang sangat meriah. Teriakan haleluya. Haleluya. Lebih mantap haleluya. Tepuk tangan yang meriah. Saudara silakan duduk semua. Bersyukur pada Tuhan karena segala kasih karunia dan anugerah Tuhan, kita bisa ibadah terus secara onset. Terima kasih pelayan Tuhan, pelayanannya ya sudah bisa rasakan hadirat Tuhan luar biasa. Selamat saudara yang sudah ikut onset ya. Demikian juga saudara ikut online. Di manapun diberkatilah oleh Tuhan. Tepuk tangannya yang sangat meriah saudara. Ya saya percaya ini akan terus kita lihat karya Tuhan. Saya saudara akan awali ya baca beberapa kesaksian. Karena banyak sekali lagi kesaksian itu banyak sekali. Ibu Sundari, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu GBI Keluarga Allah. Semua yang sudah membantu saya dalam mengatasi kesembuhan dari COVID-19 atas bantuan obat-obatan, sembako dan doa dari KP. Setelah saya minum obat yang diberikan hanya dalam 3 hari, badan saya sudah sembuh, enak gitu saudara. Saya orang yang belum kenal Tuhan Yesus, namun karena bantuan dari keluarga Allah peduli, saya bisa sembuh dari COVID. Semoga Tuhan akan balas atas semua kebahagiaan ini. Tuhan berkati, tepuk tangan yang lebih lagi. Yang kedua, kami mau mengucapkan terima kasih Pak Ubaja pada waktu nyuti ibadah raya Sabtu, bukan kemarin, Sabtu yang 1 minggu yang lalu sudah.
Ya, tanggal 21 ibu saya mengalami mujizat. Dada sebelah kiri yang sudah 2 hari sakit, saudara. Sampai tidak bisa tidur. Waktu mau baca doa berkat, tiba-tiba, saudara, ibu merasa ada sesuatu yang dicabut dari dada sebelah kirinya, saudara. Dalam penglihatan, ya ibu itu melihat ada warnanya putih, ada benda gitu, saudara. Panjangnya kira-kira 10 cm itu dicabut. Dan waktu itu keluar sakitnya hilang, lenyap. Tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur punya Tuhan yang nyata. Punya Tuhan yang maha kuasa, yang pasti bisa menolong. Punya Tuhan yang maha kasih, yang pasti bisa menolong. Tepuk tangannya untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, hanya sekali lagi saya ingatkan, ya kita akan merayakan ulang tahun dan ada UC Unlimited Conference. Saya dorong setiap jemaat sekali lagi jangan lupa saudara bisa daftarkan, bisa ikut, apalagi pelayan Tuhan. Ya semuanya saudara bisa ikut bersama-sama. Kita bersyukur dan terus kita akan sama-sama berjuang dan Tuhan akan pakai lebih-lebih lagi. Hari ini kita akan sampaikan atau belajar firman Tuhan dengan tema kegelapannya sangat gelap, tapi terangnya lebih terang. Gitu saudara. Ya beri tepuk tangan saudara, ayo aktif saudara. Jadi sedang diajarkan sekalipun gelap akan makin gelap saudara. Tapi punya iman, kita harus bisa mengerti. Tuhan berkata terang yang dari Tuhan yang datang pada kita makin terang. Artinya akan melenyapkan kegelapan. Tetap bisa dapat kemenangan yang luar biasa. Ayo tepuk tangan yang sangat mantap untuk Tuhan. Ya saudara, Mazmur 30 ayat 6 dikatakan sebab sesaat saja ia murka tapi seumur hidup ia murah hati. Saudara perhatikan itu Tuhan kita. Kadang-kadang kita diizinkan mengalami proses ini dan itu cuma sebentar. Tapi kemurahan Tuhan saudara seumur hidup saudara. Ada kasih karunia, ada anugerah, ada pertolongan, ada berkat dari Tuhan. Jadi saat ini saudara tangkap kalau ada mungkin sedang mengalami kegelapan. Karena memang kita sedang hidup, saudara, saat ini ya dengan COVID, dengan macam-macam dunia yang gelap. Kita ada di sini, bahkan bangsa-bangsa gelap. Tapi ingat, terang Tuhan datang. Terang itu lebih terang. Terang itu lebih terang. Dan akhirnya malah pakai kita pancarkan terang Tuhan. Tepuk tangan yang meriah, saudara. Kalau sakitmu makin parah, imani mujizatnya makin hebat, makin dahsyat. Iya, kalau utangmu makin banyak pun, masalah keuangan kebutuhan makin banyak, sama mujizat keuangan makin tidak masuk akal, makin tidak masuk akal, makin tidak masuk akal, makin tidak masuk akal, saudara. Masalah apapun, masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, masalah pelayanan dalam nama Tuhan Yesus. Ini perkataan ilahi. Saudara tangkap ini yang rindu Tuhan berikan pada setiap kita. Kita terimanya dengan iman. Semua yang disediakan oleh Tuhan hanya bisa kita dapatkan dengan iman saudara. Saya percaya, saya sudah tangkap firman hari ini sungguh sangat rema. Saya nanti jelaskan banyak sekali yang meneguhkan sekali. Kita bisa lihat sedikit dulu saudara. Berapa besar sih terang yang Tuhan bisa lakukan dalam kehidupan kita. Ayub 42 ayat 10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub berapa saudara? Berapa saudara? 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dulu. Tuhan kadang-kadang mengizinkan seperti Ayub ada proses. Tapi dengar, setelah itu bukan kalau dipulihkan balik seperti dulu. Bukan saudara. Oh gak ada yang hilang. Bukan. 2 kali lipat ganda. 2 kali lipat ganda, saudara. Ya, kalau saudara bisa perhatikan ayat ini juga berlaku Ayub. Dia itu diproses, saya pernah yang ikuti terus diteliti. Ayub itu diproses itu saudara nggak ada 1 tahun. Kira-kira itu 9 bulan. Tapi setelah dipulihkan, diberkati 2 kali lipat, puluhan tahun. Dia masih hidup panjang puluhan tahun, saudara. Itu anugerahnya bisa dinikmati. Siapa di sini percaya Tuhan bisa pulihkan saudara, berkati bahkan 2 kali lipat. Angkat tangan. Oh beri tepuk tangan untuk Tuhan kita.
apapun itu saudara. Mungkin ya omsetnya, mungkin kesehatannya, mungkin pelayanannya dan lain. Sekarang kita lihat lagi seorang bernama Benyamin. Kejadian 43 ayat 34. Lalu disajikan kepada mereka hidangan dari meja Yusuf. Tetapi yang diterima Benyamin adalah 5 kali lebih banyak dari setiap orang di situ. Sekarang diingatkan lagi 2. Saat itu mereka juga sedang mengalami kegelapan. Kalau saudara masih ingat, ini waktunya 7 tahun kelaparan yang terjadi di mana-mana saudara. Orang Mesir sampai jual ya tanahnya, jual ternaknya, jual rumahnya, hanya sampai jual dirinya jadi budak demi untuk makan. Di tanah Kanaan pun sedang kelaparan. Yakub sampai kirim anak-anaknya untuk cari di Mesir saudara. Dalam keadaan itu sama saja. Makin gelap pun Tuhan bisa munculkan terang luar biasa. Bahkan kalau di sini kita belajar Benyamin, salah satu yang alami bisa dapat 5 kali lipat, 5 kali lipat, 5 kali lipat. Amin, amin saudara. Oh tambah lagi Yesaya 30 26 saudara. Maka terang ya bulan purnama akan seperti terang matahari terik. Dan terang matahari terik akan 7 kali ganda. 7 kali ganda. 7 kali ganda. 7 kali ganda. Jadi terus sudah tidak terbatas. Bisa 2 kali lipat. Bisa 5 kali lipat. Bisa 7 kali lipat. Siapa yang mau tidak terbatas angkat tangan. Tepuk tangannya lebih meriah. Kita bisa belajar dari janda seorang nabi, saudara. Oh datang pada Elisa, dia berkata Elisa, kegelapan menimpa kami seluruh keluarga kami, suamiku seorang nabi baik meninggal, sekarang kami terjerat hutang. Oh tidak bisa bayar, sudah terlalu banyak, nggak ada yang bisa bayar. Anakku mau ditangkap untuk penanggung hutang, untuk berhutang. Bagaimana? Dia rasa sudah gelap, sudah nggak tahu harus berbuat apa. Elisa tanya dengan dia, apa yang kamu punya di rumah? Dia bilang nggak ada apa-apa. Kalau punya aku bayar sendiri, nggak usah datang pada kamu. Oh nggak punya apa-apa, hanya sedikit minyak saja dalam buli-buli kecil. Tapi Elisa berkata, ya untuk nyadarkan dia, banyak orang tuh nggak tahu, oh nggak punya apa-apa. Saudara yang utangnya banyak, oh enggak punya apa-apa, enggak bisa bayar. Saudara yang sedang alami masalah, oh enggak punya kekuatan, enggak punya kemampuan, pasti gagal keliru. Saudara masih punya ya minyak dalam buli-buli, Roh Kudus. Roh Kudus ada dalam kita, Tuhan ada dalam kita. Dia bisa berkarya tanpa batas. Lalu diperintah pergi, cari bejana, pinjam bejana, bawa pulang ke rumah. Yang banyak jangan sedikit, enggak boleh sedikit, yang banyak saudara. Lalu tutup itu, jadilah tuang itu. Mulai bertindak, lakukan mujizat. Dan luar biasa, waktu janda ini taat, tangkap perkataan Nabi Tuhan. Tangkap perkataan Nabi Tuhan. Dia lakukan, waktu dia tuangkan mujizat. Mujizat, penuh saudara. Hanya buli kecil, 1 bejana besar, penuh saudara. Ambil lagi yang 2, isi penuh saudara. Ambil lagi yang 3, isi penuh. Terus sampai semua bejana penuh, selesai. Artinya, tidak terbatas, namun tergantung imanmu. Kau menyediakan berapa banyak untuk terima dari Tuhan. Bejana. Kau terima, sediakan sedikit, terimanya sedikit. Kau sediakan banyak, terimanya bisa banyak. Kau sediakan sangat banyak, akan sangat banyak. Karena Tuhan kita, Tuhan yang tidak terbatas. Ya kuasanya tidak terbatas, mujizatnya tidak terbatas, kasihnya tidak terbatas. Tergantung kita. Sudah betul, iman itu menentukan. Saya berulang-ulang berkata, sekalipun Tuhan sudah berikan mandat, sediakan mujizat, sediakan dan itu. Tergantung kita. Sama-sama jadi jemaat, sama-sama sudah mendengar. Saudara ini tangkap sungguh-sungguh atau tidak. Imani sungguh-sungguh atau tidak. Lakukan pesan Tuhan atau tidak. Itu yang menentukan. Saudara, nggak ngerti, nggak dapat. Ngerti pun, kalau tidak tangkap dengan sungguh-sungguh, nggak dapat. Saudara boleh tahu. Ini janda ngalami tanpa batas. Ya tidak ada batasnya. Gelapnya boleh makin gelap, terangnya
lebih terang. Gelapnya boleh makin gelap, terangnya lebih terang. Lebih terang, lebih terang, lebih terang, lebih terang. Katakan saudara, lebih terang. Yang keras, lebih terang. Terang Tuhan lebih terang. Terang Tuhan lebih terang. Betul, kita harus tangkap. Nah, sekarang sudah bagaimana caranya kita bisa masuk dimensi kemuliaan Tuhan yang tanpa batas. Dimensi karya Tuhan yang tanpa batas. Oh, terang Tuhan yang tanpa batas. Sehingga sungguh-sungguh setiap kegelapan dilenyapkan. Kita akan belajar dengan seorang yang bernama Hizkia. Dulu saya enggak begitu perhatian saudara tentang Hizkia. Dan kelihatannya juga tidak terlalu banyak dibahas di mana-mana. Jarang sekali. Tadi saya ngomong dengan istri, orang pakai nama baptis Hizkia juga enggak banyak. Gitu, enggak tahu di sini ada apa enggak saudara. Tapi ternyata dia lakukan yang luar biasa sekali. Dia lakukan itu persis seperti yang dilakukan Daud. Lalu akhirnya dia juga mengalami persis yang dialami oleh Daud. Dia mengalami kebenaran firman Tuhan itu sungguh-sungguh nyata. Dia tahu Daud ditulis sudah melakukan ini, mengalami ini. Dia ikuti apa yang dilakukan Daud, apa yang dikatakan Daud, apa yang diperbuat Daud, dilakukan. Dan dia mengalami kemuliaan yang luar biasa. Seperti Daud mengalami pemulihan. Nah, Hizkia ini saudara, waktu dia diangkat menjadi raja, keadaannya sangat parah. Karena dulu orang tuanya jahat di mata Tuhan. Melakukan banyak hal yang tidak baik. Sampai rumah ibadah ditutup. Jadi rumah ibadah itu enggak buka saudara. Tapi sekali lagi jauh dari Tuhan membuat akhirnya penderitaan. Ya, padang gurun sampai ya hancur kerajaannya. Jadi waktu dia diangkat, dia sedang jadi raja yang kerajaannya hancur. Lalu apa yang dia lakukan? Persis seperti Daud, saudara. Oh, luar biasa sekali, saudara. Dia katakan Hizkia membuka kembali rumah Tuhan. Yang pertama, yang dibuka itu rumah Tuhan dulu. Yang dilakukan buka rumah ibadah dulu. Atau boleh kata yang pertama ibadah dulu. Ibadahnya dulu, kepada Tuhan dulu. Itu nomor 1. Tawarid 29 ayat 1 sampai 3. Hizkia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dan 9 tahun lamanya ia memerintah Yerusalem. Nama ibunya ialah Abia, anak Sakaria. Ia melakukan yang apa? Ia melakukan yang apa? Halo, yang keras. Ia melakukan yang apa? Benar di mata Tuhan. Dia melakukan yang benar di nama Tuhan. Tidak cuma itu. Tepat, ada kata tepat seperti. Kalau seperti saja sudah seperti itu. Ini ditambah lagi tepat seperti. Artinya sungguh-sungguh mirip dengan yang dilakukan oleh Daud. Tepat seperti yang dilakukan Daud bapak leluhurnya. Jadi sengaja Tuhan mencantumkan ini loh. Yang dilakukan Hizkia, dia melakukan tepat. Itu sama. Seperti, ya diulang. Oh, Daud bapak leluhurnya. Pada tahun pertama pemerintahnya, Daud juga gitu saudara. Dan bulan yang pertama, apa yang dilakukan? Setelah Daud ya diangkat jadi raja. Sama, sudah perhatikan ya. Kalau ini dulu ya saudara. Ia membuka pintu-pintu rumah Tuhan dan memperbaikinya. Kalau saudara bisa tangkap. Yang dilakukan Hizkia yang pertama, memulihkan ibadahnya dulu. Mulai menghargai Tuhan dulu. Datang pada Tuhan dulu. Ibadahnya diperbaiki. Ya saudara, kalau Daud berkata dulu zaman Saul, ya kita tidak mengindahkan Tuhan. Ya Tuhan diabaikan. Tuhan dinomorbelakangkan. Ya lalu Tuhan tidak menyatakan hadiratnya penyertaan. Kita lemah, kita kalah, kita hancur, kita miskin, kita menderita. Tapi sekarang marilah bawa tabut Allah. Supaya kita bangun satu tempat ibadah di kota kita. Semua bisa ibadah dengan baik. Itu Daud. Lalu dibangun pondok Daud. Hizkia sama. Yang sudah tutup. Begitu dia dari raja dia tahu. Nomor 1 itu Tuhan. Mau pemulihan carinya Tuhan. Tanpa Tuhan gak bisa. Bukan tentaranya dikuatin dulu. Bukan cari strateginya. Ya lebih dulu. Bukan cari dukungan-dukungan. Tidak. Ibadah dengan Tuhan. Itu luar biasa. Bahkan diperbaiki. Semuanya rusak diperbaiki. Saya percaya ini langkah awal yang luar biasa. Karena apa? Saat ibadah diperbaiki.
Saat kita mulai cari Tuhan lebih dulu. Tuhan berkata, carilah Tuhan dan kerajaannya lebih dulu. Maka yang lain ditambahkan, 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 ditambahkan. Kita bisa lihat Hagai waktu ibadah bait Allah dibangun bagaimana. Hagai 1 ayat 6 sampai 10. Ini cerita sebelumnya ya saudara ya. Kamu menabur banyak tapi membawa pulang sedikit. Ini sebelumnya ibadah bait Allah dibangun. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berbolong. Jadi saudara, ini luar biasa. Makan gak bisa kenyang, ya nabur saja hasilnya sedikit. Dapat pun seperti pundi yang bocor, bocor lagi. Wah ada yang sakit, wah ada yang ditipu orang lain. Hutang gak bayar macam-macam. Ayat 7, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikan keadaanmu ini. Ya maka atau jadi ayat 8 ini nasihat. Naiklah ke gunung. Itu bicara apa? Lihat yang hal yang di atas. Jangan yang di bawah terus. Naiklah gunung. Bawalah kayu. Dan bangunlah rumah itu. Maksudnya rumah Allah. Maka aku akan berkenan padanya. Dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Firman Tuhan. Jadi Tuhan berkata sekarang mulai. Ya naik gunung. Gunung Allah maksudnya. Mulai bangun rumah itu. Rumah ibadah. Dibuka dulu, saudara. Maka dikatakan, aku akan berkenan. Hati Tuhan akan berkenan. Bukan hanya berkenan, aku nyatakan kemuliaanku. Kemuliaanku akan datang. Kemuliaanku akan turun. Tempat itu pun dengan kemuliaannya. Itu seperti ayat 9, saudara. Ini ngulangi sebelumnya. Kenapa mereka begitu? Kamu berharap banyak, tapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku mengembuskannya. Oleh karena apa? Demikian firman Tuhan. Ini tinggal. Kenapa dulu seperti itu? Kenapa kamu gagal? Kenapa kamu itu terus menderita kekurangan? Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan. Rumah Tuhan ya jadi reruntuhan. Enggak ada yang ngurus. Enggak ada yang peduli. Enggak ada yang ambil satu tindakan. Sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahmu sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunya dan bumi menahan hasilnya. Tuhan jelaskan. Penyebab penderitaan mereka juga sama. Karena itu mengabaikan Tuhan. Egois semua. Kamu mikir urusanmu sendiri. Memperjuangkan untuk pribadi saja. Tuhan diabaikan. Tuhan tidak diindahkan. Maka kerja hasilnya berat. Saudara makan gak bisa kenyang. Oh, punya pakaian tidur yang gak bisa merasa. Tuhan berkata bangun rumah Allah. Bait Allah. Bangun ibadahmu. Itu nomor 1 saudara. Maka saudara bisa lihat kemuliaan Tuhan. Saya itu kagum saudara. Ini mulai saudara akan lihat ya. Hizkia nanti kalau saya sudah teruskan persis sekali seperti Daud. Dialami juga persis seperti Daud. Tambah lagi. Seperti kita saat ini. Kita sedang alami. Betul saudara? Karena pandemi. Bait Allah bukanya buka tutup. Betul gak? Belum bisa lancar. Saya doakan, saya imani. Sejak sekarang buka terus. Sejak sekarang buka terus saudara. Tapi ada panggilan dari Tuhan. Yang saudara karena keadaan seperti ini. Seperti zamannya Saul. Karena Saul sendiri juga enggak mengindahkan. Sehingga banyak orang tidak ibadah lagi. Sehingga zaman ayahnya Hizkia orang enggak ibadah lagi. Demikian juga pada saat ini. Karena keadaan seperti ini. Mungkin ada di antara saudara. Yang dulu ibadahnya hebat. Sekarang luntur. Ya betul, kadang-kadang karena tidak mudah saudara. Ya bisa datang, bisa tidak. Online bagus sekali. Saudara nggak bisa onsite online. Tapi harus sungguh-sungguh. Bukan nonton ibadah. Saudara ibadah. Saudara buka, kalau saat ini saudara sedang online. Buka TV, buka apa. Cari tempat yang terbaik bagi Tuhan. Yang paling tidak diganggu. Saya senang ada foto sebagian yang biasanya melayani tetap pakai jas. Sekalian online saudara, ibadah sungguh-sungguh. Waktu nyembah jangan lihat orang nyembah. Saudara ikut nyembah. Dengar firman, dengarkan. Ini pesan Tuhan. Saya mau tangkap pesan Tuhan. Ibadah sungguh-sungguh. Bangun dulu ibadah. Yang dulu saudara ibadah dengan sungguh. Sekarang mulai kurang. Mulai bangkit lagi. Yang dulu belum pernah ibadah. Semua ibadah. Karena semua itu dari Tuhan. Tanpa Tuhan kita itu kosong. Jauh dari Tuhan padang gurun.
Saudara, ya kadang-kadang kita harus ngerti. Ada jalan disangka manusia lurus, ujungnya menuju maut. Anak yang hilang jauh dari bapaknya, penderitaan. Waktu kembali dipulihkan semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Apalagi saudara yang sedang alami kegelapan. Yang gersang hatimu seperti di padang gurun. Saudara dengar, satu-satunya cara kembali dulu ibadah. Yang ibadahnya mulai luntur, saudara pasti kering hatimu. Rohmu pasti kering. Imanmu pasti lemah. Bangun. Supaya saudara bertumbuh di dalam Tuhan. Maka saudara akan lihat perkenanan Tuhan datang atas hidupmu. Ya, penyertaan Tuhan atas hidupmu. Pemulihan Tuhan terjadi. Bahkan berlipat-lipat ganda. Kemudian Tuhan dinyatakan. Ambil keputusan saudara. Dengar. Saya sungguh-sungguh saudara. Jangan izinkan saudara lengah. Akhirnya enggak ibadahnya enggak sungguh-sungguh. Tuhan itu segalanya. Yang kedua, ini luar biasa lagi. Hizkia membangkitkan para pelayan Tuhan. Bukan hanya jemaat. Ayo sekarang ibadah. Bisa onset. Gak bisa online. Saudara yang di luar kota, di luar pulau, di luar negeri. Online dengan sungguh-sungguh saudara. Tapi sekarang dikatakan harus ada pelayan Tuhannya. Saat itu ibadah sudah tutup. Harus ada pelayan. Bukan hanya dipekak orang datang sendiri. Tidak. Pelayannya dikumpulkan. 2 Tawarikh 29 ini ayat 4 dan 5. Ia mendatangkan para imam dan orang-orang Lewi. Dipanggil lagi saudara. Dan mengumpulkan mereka di halaman sebelah timur. Katanya pada mereka, dengarkan. Hai orang-orang Lewi, sekarang kuduskan dirimu. Kuduskan. Ya. Dan kuduskan rumah Tuhan. Setelah itu tugas mereka. Kuduskan mereka. Kuduskan rumah Tuhan. Dikuduskan. Allah nenek moyangmu, keluarkanlah kecemaran dari tempat kudus. Semua ya dikeluarkan, dibersihkan. Baik ya seorang pelayan dalam kekudusan, tapi juga bait Allah dipersiapkan semuanya. Ayat 2 Tawarikh 29 ayat 11. Anak-anakku, sekarang janganlah kamu lengah. Karena kamu telah dipilih Tuhan untuk berdiri di hadapannya. Dikatakan kita itu jangan lengah. Kadang-kadang situasi seperti ini bisa ditarik. Ya, dunia bukan lagi Tuhan. Pelayanan itu kadang sudah tidak dianggap. Karena apa? Kamu itu sudah dipilih oleh Tuhan. Untuk jadi imam, untuk melayani. Kamu adalah imamat yang rajani. Saudara. Ya, untuk melayani dia. Untuk menyelenggarakan kebaktian. Untuk mengadakan kebaktian. Melayani dalam kebaktian. Dan membakar korban baginya. Saudara, itu tugas. Jadi ada pesan dari Tuhan. Semua pelayan Tuhan. Ya, yang dulu sudah melayani kembali. Ini saatnya kembali. Ini saatnya kembali. Sangat dibutuhkan. Bukan hanya jemaatnya. Ada yang melayani sungguh-sungguh. Bahkan saat ini sangat kurang pelayanan. Karena sekarang Tuhan ajak kita. Gereja onset, gereja online. Ada gereja di luar kota, luar pulau, luar negeri. Yang sedang ada. Saudara bisa layan di onset yang ada gereja, yang online sudah melayan online. Nantinya di sana juga akan ada onsetnya. Dua-dua bergerak luar biasa. Itu membutuhkan sangat banyak pelayan Tuhan. Jadi KKS, ketua kelompok saya online, buka kelompok saya. Saudara, nantinya akhirnya akan menjadi cikal bakal gereja juga. Tapi yang penting ingat Tuhan sedang panggil. Saudara yang belum melayani ingat, setiap orang Kristen adalah imam-imam yang rajani, panggilan dari Tuhan. Yang belum pun sudah ikut belajar, ya jadi, ya ketua kelompok saya, buka kelompok saya, dan seterusnya. Layani sesuai dengan talenta saudara. Sekarang 2 Tawarikh 29 ayat 12. Lalu bangunlah orang-orang Lewi itu, yakni dari Bani Kehat. Saudara ingat ya, Bani apa? Kehat. Ya, Matahat bin Amasai dan Yoel bin Amasya dari Bani Merari, Kis bin Abdi dan Asaria bin Yesafat dari orang Gerson, Yoab bin Sema dan Eden bin Yoab dari Bani Alisafat Amrin dan Yoel dari Bani Asaf Sakaria dan matanya dari Bani apa? Iman, saudara, Yesia, Simea dan
dari Bani Jedutun, Semea, Usia. Saya itu kaget ya saudara. Waktu Daud bangun pondok Daud, orang-orang ini Heman, Jedutun, Bani Esa, betul gak? Itu yang dikumpulkan, keturunannya itu yang dikumpulkan saudara. Persis saudara, luar biasa sekali saudara. Ya, saya lanjutkan dulu ya saudara. Mereka mengumpulkan saudara-saudaranya dan menguduskan dirinya saudara. Kemudian mereka datang menurut perintah raja sesuai dengan firman Tuhan. Lalu ditairkan rumah itu. Ada pelayan-pelayan Tuhan yang mengerjakan ditairkan rumah itu. Dan luar biasa gitu saudara. Mereka kumpulkan jajarannya. Heman kumpulkan jajarannya. Jedutun kumpulkan jajarannya lagi. Asaf kumpulkan jajarannya. Semua diajak. Mulai bangun lagi untuk ibadah bagi Tuhan. Luar biasa. 2 Tawarikh 29 ayat 34. Ya, tetapi jumlah iman terlalu sedikit, ternyata masih kurang, saudara. Sehingga mereka tidak sanggup menguliti semua korban bakaran. Oleh sebab itu saudara-saudara mereka, orang-orang Lewi, saudara dengar ya, membantu mereka sampai pekerjaan itu selesai. Dan sampai para imam menguduskan dirinya. Sebab orang-orang Lewi itu lebih sungguh-sungguh ya menguduskan diri daripada para imam. Dibutuhkan banyak saudara. Ya dianggap masih kurang. Karena terus makin pekerjaan Tuhan ya luas sampai kurang saudara. Orang-orang Lewi saudara. Akhirnya dikerahkan semua. Saudara dengar ya. Imam Lewi itu sama. Suku Lewi itu dipilih Tuhan untuk melayani. Kalau sudah dikatakan imam, mereka itu sudah pelayanan, sudah punya jabatan, sudah punya kedudukan. Jadi imam itu juga Lewi. Artinya apa saudara? Semua dikerahkan. Tapi saat itu kurang. Maka orang Lewi yang baru-baru, yang dulu benar-benar dilibatkan pelayanan. Karena para imam enggak sungguh-sungguh. Saudara, ini juga nasihat bagi kita. Dimanapun kita lihat, kita orang yang sudah lama-lama, yang sampai disebut imam, kadang-kadang melempem. Yang baru-baru menyala, yang baru-baru giat. Jangan sampai saudara kita menjadi imam yang akhirnya luntur. Sayang, yang sudah lama, yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan, yang sudah dipilih, yang sudah diangkat, punya kedudukan, punya talenta, punya kesempatan, harus lebih. Saya ajak setiap saudara semua, para pemimpin, KKS, bangkit semua. Betul, Korsek, bangkit semua saudara. SGS, SGD, bangkit saudara. SGL, bangkit saudara. Termasuk SGG, bangkit saudara. Semua akan dipakai Tuhan luar biasa. Tepuk tangannya yang lebih meriah. Lagi pula korban bakaran itu banyak. Dengan sengaja, dengan segala lemak korban, keselamatan, dan segala korban-korban pada korban bakaran itu. Demikianlah ibadah di rumah Tuhan ditetapkan kembali. Ditetapkan kembali. Mulai dibuka terus. Mulai dibuka terus. Mulai dibuka terus. Mulai dibuka terus. Ditetapkan sungguh-sungguh saudara. Ya ini kita imani. Ayat 36. Hizkia. Ya, dan seluruh rakyat bersuka cita. Akan apa yang telah ditetapkan Allah bagi bangsa itu. Mereka tahu. Ini bukan karena Hizkia. Tapi karena Allah. Tuhan yang menetapkan. Tuhan yang ingin mereka mulai ibadah lagi. Melayani lagi. Itu mereka bersuka cita, saudara. Karena hal itu terjadi dengan tidak disangka-sangka. Mereka dulunya enggak sangka-sangka, saudara. Mungkin sudah enggak mikir Tuhan. Sudah sekian lama yang enggak ibadah, enggak melayani. Imam-imam yang sudah pernah ditabiskan juga sudah kehilangan. Tiba-tiba ada kegerakan Tuhan. Tiba-tiba bait Allah dibuka. Tiba-tiba para pelayan dipanggil oleh Tuhan. Para pahlawan dikumpulkan oleh Tuhan. Dipakai lagi. Dilibatkan lagi. Mereka kaget. Tapi mereka sangat bersuka cita. Saya sangat antusias. Saya sangat bersuka. Ini yang sedang dilakukan Tuhan. Di tengah-tengah kita. Tepuk tangannya lebih meriah. Yang ketiga saudara. Hizkia membangun kembali apa? Ibadah seperti persis. Yang dilakukan Daud. Yaitu pondok Daud. Ibadahnya. Pertama ibadahnya. Ayo semua. Jemaat mulai datang. Kedua, pelayan-pelayan Tuhan. Sekarang ibadahnya. Cara ibadahnya. Tahap. 2 Tawarikh 29 ayat 25 mulai. Ia menempatkan orang-orang Lewi di rumah Tuhan dengan ceracap, gambus, dan kecapi sesuai
dengan apa? Perintah Daud. Jadi yang dulu diperintahkan Daud, ini sama persis seperti yang diperintahkan Daud. Saya percaya Hizkia itu mempelajari bagaimana dulu Daud, ditiru persis. Ya, diperintahkan Daud itu yang dilakukan. Dan Gad melihat raja dan Nabi Nathan. Karena dari Tuhanlah perintah itu. Dia semua mengimani apa yang diperintahkan Daud itu dari Tuhan malah. Perintahnya bukan karena Daud saja. Dengan perantaraan nabi-nabinya, maka berdirilah orang-orang Lewi dengan alat-alat musik Daud yang dipakai. Alatnya saja sama. Alat-alat musik yang dipakai di pondok Daud, yang pernah diciptakan oleh Daud sama. Tadi tata caranya sama. Saudara, alatnya sama. Demikian pula para imam dengan nafiri. Lalu Hizkia memerintahkan untuk mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah. Pada saat persembahan korban bakaran dimulai, mulai pula nyanyian bagi Tuhan dan bunyi nafiri dengan iringan diulang lagi alat-alat musik Daud. Semuanya persis, saudara, luar biasa. Raja Israel. Sekarang 2 Tawarikh 29 ayat 30. Lalu Raja Hizkia dengan para pemimpin merintahkan orang Lewi menyanyikan puji-pujian. Kalau saudara tahu, kalau di zaman sebelum Daud jarang ada pujian, saudara. Tapi Daud menciptakan pujian, tarian, saudara, penyembahan yang luar biasa untuk Tuhan dengan apa? Kata-kata Daud. Jadi termasuk lagu-lagunya itu yang dipakai juga oleh Daud. Tata caranya, alat-alatnya, sampai saudara kata-katanya itu sama. Ya, Daud dan Asaf melihat itu, maka mereka menyanyikan puji-pujian dengan sukacita, lalu berlutut sujud menyembah. Luar biasa sekali. Sekarang 2 Tawarikh 30 ayat 26 27, maka besarlah kesukaan di Yerusalem karena sejak Salomo bin Daud Raja Israel tidak pernah terjadi peristiwa semacam itu di Yerusalem. Sudah sekian lama. Zaman Salomo habis, enggak pernah lagi. Sekarang ada lagi. Hadirat Tuhan ada lagi. Karya Tuhan ada lagi. Penyertaan Tuhan ada lagi. Kuasa mujizat Tuhan ada lagi. Saudara, sesudah itu para imam Lewi ya bangun berdiri dan memberkati rakyat supaya mereka didengar. Suara mereka didengar Tuhan. Akibatnya, karena ini memang ibadah yang diharapkan Tuhan, yang disukai Tuhan. Tuhan hadir, Tuhan buka telinga. Dikatakan suara mereka didengar oleh Tuhan. Saya rindu suara kita didengar oleh Tuhan. Siapa yang rindu teriakan saudara pada Tuhan didengar? Angkat tangan. Puji Tuhan. Bukan hanya itu saudara. Ya, beri tepuk tangan yang meriah. Suara mereka dengar Tuhan dan doa mereka sampai di tempat kediamannya yang kudus. Siapa rindu sekali? Doa-doamu sampai di hadirat Tuhan. Sampai pintu hatinya Tuhan. Sampai berkenan. Siapa rindu? Katakan, Tuhan aku rindu. Tuhan aku rindu. Tuhan akan berkata, bangun seperti firman Tuhan ini. Yang pernah dibangun Daud. Yang pernah dibangun juga Hizkia. Yang saat ini sedang dikatakan di tempat ini. Benar? Lalu satu lagi, saudara. Ya, Hizkia menggerakkan menabur benih. 2 Tawarikh 31 ayat 3 sampai 6. Ya, raja, saudara dengar ya. Raja menyumbangkan dari harta miliknya. Raja Hizkia beri teladan. Dia beri persembahan. Dia menyumbang untuk kegiatan ini. Sebab apa? Sudah sekian lama enggak buka. Sudah enggak ada apa-apa. Enggak ada dananya. Jemaatnya datang, pelayan Tuhan datang. Tapi sudah enggak ada dananya. Raja keluar dari miliknya sendiri. Sumbang, beri persembahan. Itu Raja Hizkia. Seperti Daud, kalau saudara masih ingat. Mau bangun bait Allah, beri contoh, beri teladan. Dia sendiri keluarkan hartanya, emasnya, peraknya, dan semuanya untuk jadi teladan. Ini dilakukan juga oleh Hizkia, luar biasa. Untuk korban bakaran, yaitu korban bakaran pada waktu pagi dan pada waktu petang. Korban bakaran pada hari-hari Sabat dan pada bulan-bulan baru, pada hari-hari raya. Dikatakan di sini saudara ya.
Lalu yang semuanya tertulis dalam kitab Taurat. Sekarang ayat 4 saudara dengarkan. Ia memerintahkan rakyat. Bukan hanya dia. Dia beri contoh, dia beri teladan. Lalu saudara sama seperti Daud, sama seperti Hizkia, perintahkan rakyat. Ya ini penduduk Yerusalem untuk memberi ya sumbangan atau persembahan yang menjadi bagian imam dan orang-orang Lewi. Supaya mereka dapat mencurahkan tenaganya untuk melaksanakan Taurat Tuhan. Segera setelah diperintahkan ini tersiar, orang Israel membawa dalam jumlah yang apa? Besar. Hasil pertama dari segala gandum, anggur, minyak, madu, dan segala macam hasil bumi. Sudah dengar? Sama. Waktu Daud beri teladan, digerakkan. Semua juga tergerak. Semua tergerak. Baru akhirnya terbangunlah Bait Allah. Ini juga sama. Semua ikut terlibat. Semua untuk mensupport. Baru ya jalan ibadah itu lancar. Semua kebutuhan bisa dicukupi. Betul saudara? Bukan hanya itu saudara. Mereka membuat juga persembahan persepuluhan. Ada persepuluhan itu ya. Lalu ada persembahan tadi untuk kegiatan, untuk pembangunan. Dari segala sesuatu dalam jumlah besar. Ada orang perpuluhan besar takut itu keliru. Kalau bisa perpuluhan juga itu karena berkatnya juga besar. Kalau besar, sudah. Ya, orang Israel dan orang Yehuda yang tinggal di kota-kota Yehuda juga membawa persembahan persepuluhan yang terdiri dari lembu, sapi, kambing domba, dan persembahan persepuluhan yang terdiri dari persembahan kudus yang telah dikuduskan. Itu memang dikuduskan bagi Tuhan Allah mereka. Semua itu diletakkan. Mereka sampai apa? Bertimbun-timbun. Banyak sekali. Itu Tuhan. Itu hati untuk Tuhan. Zaman Daud saudara lihat sama. Mereka hanya menyentuh hatinya Tuhan. Tuhan lakukan hal yang dahsyat. Sampai bertimbun-timbun. Saya percaya ini sesuatu yang luar biasa. Ya, saudara, saya baca lagi sekarang. Ya, pasal 30 ayat 10. Ketika pesuruh-pesuruh cepat itu pergi dari kota ke kota, saudara, ya melintasi tanah Efraim dan Manasye sampai ke Zebulon, mereka ditertawakan dan diolok-olok. Jadi tadi pertama Yerusalem, lalu juga seluruh kota, sekarang semua kota saudara digerakkan. Pakai apa? Orang beritakan cepat. Zaman dulu itu lari cepat atau pakai kuda cepat. Kalau sekarang sudah pakai internet langsung tersebar ajakan seperti yang disampaikan ini. Ini langsung secara global semua dengar. Semua gereja kita dan gereja internet semua dengarkan dengan cepat. Tapi kadang-kadang jangan kaget, ada orang yang mentertawakan. Ada orang yang mengolok-olok, itu biasa. Saya sering dilaporin atau tanya orang saat dia lakukan yang tidak masuk akal, mengalami tidak masuk akal, disaksikan ada orang malah nyerang. Kamu apa ini gini, macam-macam. Diserang enggak dulu ya? Ada orang gini saudara. Kadang-kadang seperti itu saudara. Tapi ini juga terjadi. Sekarang yang terakhir saja 2 Tawarik 32 ayat 27 mulai Hizkia mendapat apa? Kekayaan dan kemuliaan yang sangat besar. Ini yang dikatakan Hizkia dengan semua kerajaannya. Seperti Daud dengan semua kerajaan. Semua bangkit, semua makmur, semua diberkati. Ya, dengan kekayaan yang sangat besar. Saudara, ia membuat perbendaharaan untuk emas, perak karena banyak, batu permata yang mahal-mahal, rempah-rempah, perisai-perisai dan segala macam barang yang indah-indah, juga tempat ya pembekalan untuk hasil gandum, untuk anggur dan minyak, dan kandang-kandang untuk berbagai jenis hewan besar, dan kandang-kandang untuk kawan domba, kambing domba. Ia mendirikan kota-kota, dibangun lagi kota-kota, memperoleh banyak kambing domba, ya lembu sapi, karena Allah mengaruniakan dia harta milik yang amat besar. Dengar ya, bukan karena jerih payahnya Hizkia. Orang mau rajin seperti apapun enggak diberkati. Bukan karena kepandaiannya Hizkia.
pandai seperti apapun, nggak diberkati, nggak bisa. Bukan karena apapun, kerajaan yang hancur, kerajaan yang rusak. Saudara, waktu lakukan 4 hal ini, diberkati oleh Tuhan. Yang buat seorang ngalami seperti itu berkat Tuhan. Saat ini kita dunia yang gelap, bangsa yang gelap, nggak ada yang bisa menolong. Hanya terang Tuhan. 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 Sebab diberkati Tuhan. Saudara, luar biasa. Hizkia ini juga membendung aliran Gihon. Membendung ya. Di sebelah hulu, bangun kota-kota, bendungan-bendungan. Supaya pertanian makin luas lagi. Terus ya usahanya diperlebar dan menyalurkan ke hilir. Di sebelah barat ke kota Daud. Hizkia berhasil dalam segala usahanya. Hizkia berhasil dalam segala usahanya. Sama seperti Daud. Senantiasa berhasil dalam segala usahanya. Kalau gereja kita, kalau kita, saya, saudara melakukan ini, kita akan mengalami sama. Berhasil dari segala yang kita kerjakan, yang kita lakukan. Semuanya karena Tuhan, bukan karena kita. Sekali lagi saya tangkap. Saya percaya ini firman Tuhan itu seperti diurutkan persis dulu. Step, step, step. Tuhan sedang berkata-kata. Tuhan ingin terang Tuhan yang lebih dari semua kegelapan kita. Saudara, lipat bahkan tanpa batas. Kuncinya ibadah sungguh-sungguh. Kedua, layani sungguh-sungguh. Ketiga, bangunlah ibadah sesuai dengan caranya Tuhan, seleranya Tuhan. Jangan selera kita. Yang enak gimana? Seleranya Tuhan. Apa yang disukai oleh Tuhan? Lakukan yang dikatakan firman. Jangan pendapat saudara. Jangan. Apa yang katakan Alkitab? Bapak. Yang terakhir, support dengan keuangan. Seperti Maleakhi 10 saudara. Supaya ada makanan di rumahku. Supaya semua pekerjaan Tuhan lancar. Supaya semua menjadi maju. Maka sekali lagi kita lihat Tuhan yang berkati. Apa yang kita buat berhasil. Tepuk tangan untuk meriah. Saya tutup dengan kesaksian. Saudara, nggak kebetulan tadi saya lihat dengarkan kesaksian video. Dia lahir di keluarga yang sangat sederhana. Anak seorang guru. Dia nggak pernah mikir apa-apa untuk terlalu tinggi. Anak seorang guru. Tapi waktu dia umur 20 tahun Tuhan berkata, aku akan buat kamu menjadi pengusaha besar. Ya, terima aja, diimani. Tapi nyatanya setelah ibadah dapat rema saat itu. Pak Cu yang kemarin, tangkap saudara. Dia kaget tadi itu, saudara masih dengar ya. Ternyata sekarang jadi apa? Eksportir. Justru saat pandemi seperti ini. Dia bangun perusahaan besar. Dia ekspor. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bukan keadaan kita. Bukan situasi dunia. Tapi tergantung kita dengan Tuhan. Yang kedua, Bu Mary, PPKM pasti sangat berdampak untuk hampir semua orang. Apalagi bagi yang berjualan. Pasti terjadi penurunan pendapatan. Begitu juga saya. Biasanya berjualan baju. Ya online saya ramai. Tapi sejak PPKM sangat menurun. Waktu jualan baru sepi pun. Saya tetap taat dan setia melakukan persepuluhan tiap bulan. Bukan waktu baik. Waktu tidak baik tetap taat setia. Saya terus percaya dan imani bahwa Tuhan mampu membuat mukjizat. Tujuan awal saya dalam perjualan online adalah untuk memberkati mama saya. Ini kerinduan yang baik loh saya. Saya terus katakan anak-anak, lakukan ini firman Tuhan. Kalau saudara bisa menghormati, orang tua diberkati luar biasa oleh Tuhan. Waktu itu saya bilang kepada Tuhan Yesus, penjualan saya sangat menurun. Ya, saya sangat punya kerinduan untuk bersaksi bagi Tuhan. Agar semua orang ya di luar sana yang berdampak karena PPKM bisa ikut dikuatkan. Dan sungguh Tuhan kita sangat dahsyat. Iman saya menghasilkan mukjizat. Yang menghasilkan apa? Iman. Semua dari Tuhan itu harus dipercaya. Dengar, mulut saudara ngomong amin. Tidak jamin. Tuhan itu lihat iman. Kalau dia datang bumi, adakah iman? Ya, jadi dia tahu imannya datangkan mukjizat. Tuhan langsung menjawab 2 hari sebelum ya akhir bulan terjadi tsunami order.
Order yang datang sangat luar biasa, sangat banyak, sehingga membuat saya kaget. Saya terkagum-kagum dengan kebaikan dari Tuhan. Dan sungguh luar biasa penghasilan yang saya dapatkan sesuai dengan jumlah yang saya ingin berkati mamanya. Punya kerinduan berkati orang tuanya. Digenapi Tuhan, dia bisa berkati orang tuanya. Bahkan di bulan yang sama saya dikasih bonus oleh Tuhan, yaitu mendapat arisan double. Sekarang yang terakhir, Ayu, saudara. Di akhir bulan Juni lalu, saya mendapat rema bahwa Tuhan akan mengadakan terobosan. Mulai dari pertengahan tahun ini, COVID sudah mulai turun itu waktu. Ya, ada beberapa perusahaan mulai kembali mengontrak kami dan rencana akan dealing proyek ya dengan biro saya. Ya, saya imani pasti terjadi dealing itu, saudara. Tiba-tiba kami kembali dikejutkan masuknya COVID varian Delta. Ya, artinya proyek-proyek dengan perusahaan yang sudah hampir MOU akhirnya harus ditunda atau batal. Ya, di situ saya berusaha menguatkan iman, tetap yakin pada Tuhan. Saya tetap imani, saya tetap percaya bahwa ini tahun Roh Kudus. Artinya semakin kelam kondisi, ya semakin Roh Kudus ya sanggup berkarya dahsyat, mengubah kegelapan menjadi terangnya yang ajaib. Saya itu kaget tuh, kok bisa persis dengan tema hari ini, saudara. Ini di tengah kondisi yang demikian, justru Tuhan memberi saya rema, saudara. Kondisi seperti itu ya, saudara. Ya, sedang memberi rema apa? Menabur, diulang-ulang terus dengan Tuhan. Lu ini sedang paceklik kok, menabur. Ini proyek ditunda sama kok, menabur, diulang-ulang terus ya. Akhirnya apa? Saya tanggalkan segera logika, ya. Dan belajar taat saya pada Tuhan. Sekali lagi Tuhan berikan saya rema. Sudah disuruh nabur. Rema apain saudara? Ya lagi. Tingkatkan perpuluhan 2 kali lipat. Apa masuk akal saudara? Keadaan seperti itu suruh menabur. Masih perpuluhannya 2 kali lipat. Tapi sekali lagi saya belajar menanggalkan logika. Lalu akhirnya berkat dan mujizat Tuhan dinyatakan dengan cara salah satu bisnis saya yang lain. Yaitu bisnis network marketing yang saya belum lama tekuni. Mengalami banjir mujizat tiba-tiba. Dari situ saya dapat bonus yang cukup banyak. Bahkan melebihi ekspektasi saya. Sehingga dengan penghasilan tersebut saya dapat memenuhi janji saya. Untuk bisa perpuluhan 2 kali lipat dikenapi Tuhan. Itu benih. Dadang seperti itu. Saya kembali mengalami mujizat Tuhan. Saya dikontrak oleh salah satu kampus. Saya diminta untuk menjadi mentor bagi mahasiswa. Dengan honor dari program ini cukup besar. Ya besar saudara. Bahkan ya 1 kali pertemuan dihargai hampir setara UMR 1 bulan kerja. Besar. Saya pikir ini mustahil. Karena proyek dengan instansi sekolah, universitas biasanya tidak pernah memberi fee sebesar ini. Sekali lagi saya percaya ini mujizat Tuhan. Sehingga dengan adanya proyek ini seluruh kebutuhan saya bahkan dicukupi 3-4 bulan. Masih ya lebih saudara. Ke depan sungguh Tuhan Yesus dahsyat. Saya tahu bahwa ini adalah pekerjaan Tuhan. Semua karena anugerahnya, perkenannya. Bukan karena dia bisa. Dia tahu ini Tuhan. Ini Tuhan. Enggak, Tuhan enggak bisa. Bahkan di tengah pandemi dan kegelapan seperti ini, saya tangkap setiap rema firman Tuhan. Salah satu remanya uninterrupted blessing. Saya tangkap suku bahwa anak-anak Tuhan akan tetap mengalami berkat yang tidak terputus. Karena ini di rumah Bapak selalu ada kelimpahan. Bapak suku baik mengasihi setiap kita anak-anaknya. Bahkan di tengah kondisi sulit tetap taat. Rema Tuhan sekalipun tidak masuk akal. Saya percaya ketika Tuhan suruh kita nabur, itu bukan untuk merugikan kita. Tapi sebaliknya itu adalah untuk kepentingan kita. Karena janji Tuhan, barang siapa menabur pasti menuai. Menabur banyak pasti menuai banyak. Itulah janji Tuhan. Bukan karena Tuhan mau uang kita, tapi karena Dia ingin membuktikan Dialah Tuhan yang berkuasa atas setiap harta kita. Tuhan Yesus sungguh
dahsyat. Saya ajak saudara bisa melihat. Kalau kita enggak buka hati, kita enggak berani tangkap, enggak bisa ngalami. Tapi yang sudah ngalami, saudara akan katakan benar Tuhan. Benar Tuhan. Kita pujikan. Coba berdiri. Biar ini menjadi doa kita, saudara. Lakukan seperti yang Daud lakukan. Lakukan seperti Yeskia lakukan, saudara. Ini adalah rema, firman yang disampaikan hari ini, saudara. Bukan hanya laguku, bukan hanya nyanyianku, tapi hati yang menyembah ku bawa padamu, menyenangkanmu, menyukakanmu, terbakar oleh api cintamu, Menyenangkanmu Tuhan, menyenangkanmu Tuhan. menyenangkanmu, Menyukakanmu. Oh Yesusku, Bawaku dekat di hatimu. Semua datang pada Tuhan, saudara. Semua datang pada Tuhan. Buka hatimu di hadapan Tuhan. Ada rema, ada perkataan ilahi, ada pewahyuan yang sedang dibukakan. Apapun yang terjadi dalam hidup saudara, sekalipun kegelapan makin gelap yang saudara alami, tapi terima terang Tuhan lebih terang, lebih terang. Saudara mengalami terang yang lebih lagi. Badai boleh datang, tapi pertolongan Tuhan datang lebih daripada badai. Dia berkuasa atas badai, dia berkuasa atas COVID, dia berkuasa atas keuangan, dia berkuasa atas alam, dia berkuasa atas segala-galanya. Ada di tangan Tuhan, dan Tuhan berkata, Tuhan akan pulihkan 2 kali lipat, 5 kali lipat, 7 kali lipat, bahkan tidak terbatas. Buka iman saudara sungguh-sungguh, buka imanmu sungguh-sungguh saudara. Tergantung berapa iman kita untuk menerima karya Tuhan, untuk terima berkat hujan dari Tuhan, untuk terima kasih karunia. Buka saudara lapangan, tempat kemahmu Tuhan, sama Tuhan. Ora lapatapa sakara lapasakara. Lakukan seperti Hizkia yang belajar dari Daud, saudara. Dan Tuhan berkata, zaman bangun pada Daud ini, aku akan nyatakan hadiratku, aku akan pulihkan, aku akan berkati, akan buat kemenangan dan kemenangan, keberhasilan dan keberhasilan. Bangun saudara. Tangkap Tuhan, aku mau tangkap pesan-pesanmu. Saudara katakan pada Tuhan, pertama aku mau ibadah sungguh-sungguh, ibadah sungguh-sungguh. Saudara katakan pada Tuhan, sebagai penyataan hatimu menanggapi firman Tuhan, aku tidak mau ibadah main-main saja, aku mau ibadah sungguh-sungguh Tuhan. Kalau bisa online, yang online juga ibadahnya sungguh-sungguh Tuhan, bukan nonton ibadah, ibadah sungguh-sungguh. Dengar firman sungguh-sungguh, nyembah sungguh-sungguh. Orang apa-apa. Yang kedua, ambil komitmen, aku mau melayani dengan sungguh-sungguh. Saudara yang belum pelayanan, bangkit. Ada panggilan kita imamat yang rajani, melayani. Bahkan saudara yang dulu melayani, Daud panggil imam-imam, orang Lewi. Hizkia juga panggil imam-imam, orang Lewi. Ayo kembali, datang lagi, melayani. Karena kamu sudah dipilih, karena kamu sudah pernah dipakai, karena kamu sudah ditunjuk oleh Tuhan. Itu panggilan saudara.
Sehat-sehat saudara juga sama. Yang belum melayani, yang pelayanannya sudah mulai undur. Katakan Tuhan, ampuni kami lalai. Oh, saat ini aku mau sungguh-sungguh melayani, baik onsite maupun melayani secara online. Tuhan urapi, Tuhan urapi, Tuhan tahirkan, Tuhan kuduskan. Yang ketiga, bangun seperti caranya Daud. Bangun persis ibadah yang disukai oleh Tuhan. Bukan ibadah yang aku suka, bukan ibadah yang menurut pendapatku baik. Oh, bukan ibadah yang disukai banyak orang. Ibadah yang disukai Tuhan. Ibadah yang berkenan. Ibadah yang memberkati hatinya Tuhan. Hanya Tuhan yang ditinggikan. Hanya Tuhan dipermuliakan. Pujian hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ucapan syukur, penyembahan hanya bagi Tuhan. Dan yang keempat, aku mau support dengan dana. Karena dibutuhkan untuk pekerjaan Tuhan, untuk pelayanan. Katakan juga yang keempat, aku mau support Tuhan. Aku mau support Tuhan. Supaya semuanya berjalan dengan baik. Sudah sekian lama tutup. Tuhan, aku berkata seperti zamannya Daud, seperti zamannya Hizkia. Aku mau support Tuhan. Aku mau support Tuhan. Tuhan, hambamu saat ini berdoa untuk setiap jemaat, keluarga Allah, setiap pelayan Tuhan, keluarga Allah, untuk setiap orang yang sedang mengikuti ibadah ini. Tuhan, sesuai dengan firman-Mu, biar teriakan kami sampai katamu Tuhan. Dengarkanlah teriakan kami Tuhan. Dengarkanlah doa-doa kami Tuhan. Dengarkanlah doa-doa setiap orang yang sedang mengikuti doa-doa jemaat, doa-doa pelayan Tuhan. Tuhan, hambamu ketuk pintu hatimu, ketuk pintu hatimu. Hambamu ketuk pintu hatimu, ketuk pintu hatimu. Dengarkan teriakan, oh kami, oh jemaat pelayan. Oh Tuhan, kabulkanlah doa. Bukalah hatimu Tuhan, ulurkan tanganmu untuk menjawabnya. Bahkan dengan jawaban yang melampaui bisa dimintakan. Oh, yang tidak pernah terpikirkan, yang tidak pernah disangka-sangka. Jadi, terima saudara, terima. Tadi terima dengan iman. Tadi ada kesaksian minggu yang lalu, terima dengan iman. Kuasa Tuhan bekerja, terima dengan iman saudara. Semua yang disediakan hanya bisa terima dengan terima. Kami bersyukur punya Tuhan yang dahsyat, Engkau melampaui segala-galanya. Tidak ada yang bisa dibandingkan dengan Engkau Tuhan. Maha kuasa, maha kasih, maha adil dan nyata. Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau sudah dengar teriakan, Engkau sudah dengar doa, Engkau sudah berkata-kata. Engkau berikan petunjuk-petunjuk-Mu. Tuhan, kami mau tangkap. Kamu mau terima dengan iman. Tuhan, kami mau taati. Dan satu hal kami tahu, janji-Mu pasti. Kami pasti juga ngalami. Seperti zaman Daud, zaman Hizkia. Sesuatu yang luar biasa. Angkat tangan saudara. Diberkati saudara oleh Tuhan. Diberkati seperti zamannya Daud. Diberkati seperti zamannya Hizkia. Diberkati keluargamu. Kesehatanmu. Pertumbuhan iman rohanimu. Kesaksian pelayananmu. Diberkati studian pekerjaanmu. Keuanganmu. Masa depanmu. Seluruh hidupmu. Diberkati karena kasih karunia Allah Bapa. Cinta kasih dalam pikiran Tuhan Yesus. Dan persekutuan dari rohnya yang kudus. Yaitu Roh Kudus. Sampai selama-lamanya. Saudara diberkati katakan bersama-sama. Amin. Ya, kita pujikan lagu sukacita. Saudara. Nyalakan apimu di tengah-tengah kami Tuhan. Membakar, berkobar, menyala-nyala bagi Engkau Tuhan. Haleluya. Bebas terlepas, kuasa maut telah terhampas. Nama Yesus
Katakan saudara, sekalipun dunia gelap, Sekalipun dunia gelap, terang Tuhan lebih lagi. terang Tuhan